Dalam sebuah perjalanan panjang, tersimpan sebuah harapan untuk menuju keberhasilan. Tapi apalah daya, manusia hanya bisa merencanakan. Selepas itu, biar Tuhan yang menentukan. Keluar dari hiruk-pikuk perkotaan yang membuat penat, akhirnya saya kembali merencanakan perjalanan bersama seorang kawan bernama Dwi. Ya, Dwi adalah seorang teman yang beberapa kali sering mendaki bersama saya. Dan untuk pendakian kali ini, kami berniat untuk mendaki Gunung Gede Pangrango. Tapi hanya gunung gedenya saja. Ditemani cuaca mendung dan berkabut, saya mulai melakukan perjalanan lebih pagi dari biasanya. Dengan harapan, kami bisa sampai di tempat mendirikan tenda tidak terlalu malam, supaya bisa bersantai. Diawali dengan trek yang sedikit menanjak dan dikelilingi kebun milik warga, kami bergegas menuju pos 1 dengan melewati pos Tanah Merah dan pos Bayangan 1. Masih ditemani dengan cuaca mendung dan perjalanan yang terus menanjak, kami memutuskan untuk lanjut dan akhirnya tiba di pos 1. Mengingat cuaca yang semakin dingin dan berkabut, kami pun tidak berlama-lama beristirahat di pos 1 untuk menghemat waktu dan menghindari tubuh yang kian lama terasa dingin jika terlalu lama tidak bergerak. Sesekali kami pun beristirahat sambil berharap cuaca akan segera cerah ketika kami sampai di puncak. Setelah lanjut berjalan beberapa menit, kami pun tiba di pos 3. Loh, kok langsung pos 3? Iya, kami pun bingung kenapa tidak sadar. Sudah lewat pos 2 atau belum? Dan ternyata memang pos 2 sudah kelewat, tatkala tertutup kabut yang sedari tadi membayangi langkah kami. Sampai kami pun tidak sadar. Aduh. Sampainya di pos 3, kami pun langsung makan siang dengan seadanya. Tidak makan berat, karena memang menghemat waktu dan menghindari cuaca dingin jika berlama-lama diam. Yang penting perut terisi dulu. Setelah itu, kami pun lanjut berjalan ke pos 4. Dan benar saja, belum lama kami bergegas, hujan pun mulai turun. Kami segera memakai jas hujan dan melindungi peralatan kami agar tidak basah. Ternyata hujan hanya lewat. Kami pun terus bergegas dan akhirnya sampai di pos 4. Tidak lama di pos 4, kami pun terus berjalan dengan trek yang semakin curam. Dengan harapan kami akan tiba di pos 5 atau Surya Kencana sebelum hari gelap. Ditemani dengan sisa tenaga dan harapan yang ada, akhirnya kami pun tiba di alun-alun Surya Kencana, dan ajaibnya cuaca tiba-tiba cerah, seakan menyambut kami dengan ramah. Terus sekarang lanjut ke alun-alun Surya Kencana Barat. Mau langsung bikin tenda karena cuacanya udah dingin banget. Malam pun tiba, dan kami hanya menghabiskan waktu dengan beristirahat dan bersiap untuk summit attack esok hari. Dan pagi hari pun menyambut dengan mataharinya yang cerah. Kami pun bersiap untuk summit attack.
Perjalanan dimulai untuk menuju puncak, masih dengan trek yang menanjak dan penuh dengan bebatuan yang menyulitkan langkah kami. Sekarang lagi perjalanan summit. Tadi start jam 6.50. Emang sengaja agak siang karena semalamnya juga ngantuk banget. Tidur juga kebangun-bangun. Akhirnya summitnya kesiangan. Cuacanya masih cerah untungnya. Lanjut, Wi. Perjuangan yang tidak mudah, akhirnya kami sampai di puncak Gunung Gede dengan disambut pemandangannya yang ramah, cerah. Perasaan bangga dan terharu seketika muncul dengan tiba-tiba tatkala kami disuguhkan pemandangan yang luar biasa. Dan yang paling membuat saya terharu adalah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepat tanggal 4 Juli 2022. Saya Dinur Bastian telah sampai di puncak Gunung Gede. Untuk hari ini saya akan berterima kasih pada khususnya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, untuk istri saya yang selalu mendoakan saya. Dan yang ketiga, untuk calon anak saya yang sekarang ada di kandungan istri saya. Semoga diberikan keselamatan sampai nanti kita bertemu. ya, Dwi sebentar lagi akan menjadi seorang bapak. Dan dia menyampaikan sebuah pesan dan harapan dari atas puncak Gunung Gede untuk anaknya kelak. Setelah misi kami selesai, tidak berlama-lama kami pun langsung turun menuju tenda. Dengan hati yang senang, kami pun turun dengan perasaan yang gembira bercampur dengan terharu. Tapi ada satu hal yang membuat saya kesal dan kecewa. Tumpukan sampah dari tangan-tangan tidak bertanggung jawab sangat mengganggu pemandangan di alun-alun Surya Kencana. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang membuang sampah sembarangan di gunung ya kawan. Berani bawa naik, berani bawa turun.